Jadi guys, ini video pertama gue. Misalkan nama gue Mili, panggil aja Li. Gue mau jadi konten kreator animasi pengalaman dan juga edukasi. Nah, karena ini video pertama gue pengen langsung bikin konten tentang pengalaman gue, yaitu pertengkaran sampai besar. Kalian pernah gak sih punya temen waktu kecil yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata dia kayak bos di circle-nya. Jadi, waktu gue masih bocil, sekitar kelas 4 SD kalau gak salah, gue punya teman di sekitar rumah, sebut aja namanya Agus. Dari pengamatan gue, di setiap pertemanan tuh mesti ada namanya kasta, guys. Kalian ngerasa gak sih kayak gitu juga? Mungkin di pertemanannya kalian ada yang jadi bos, ada yang jadi wakil, ada yang cuma ikut-ikutan. Nah, si Agus ini menurut gue kedudukannya tinggi banget di geng bocil gue dulu. Soalnya dia kayak bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Pernah suatu waktu ada temen gue, anggap aja namanya Asep. Dia bikin kesalahan kecil. Si Agus langsung kesel dan dia nyuruh teman-teman yang lain buat jauhin si Asep. Nah, yang bikin gue heran, orang-orang pada nurut pada nih anak. Padahal yang dia suruh kelas SMP. Gue sampai mikir, kok bisa ya orang yang lebih tua malah nurut sama yang lebih kecil? Nah, dari situ gue ngerasa, wah, nih anak punya pengaruh besar nih. Punya pengaruh kuat di circle bocil gue. Nah, sekarang gue ceritain kenapa gue bisa musuhan sama dia sampai besar. Awalnya, itu terjadi di tempat ngaji gue. Jadi, gue, Agus, dan beberapa teman yang lain biasanya belajar ngaji di musola deket rumah. Semua normal, sampai suatu hari ada temen gue yang bawa HP ke tempat ngaji. Welcome to Mobile Legends. Ustadz jalan ke arah kita. Dan ketahuan lah tuh HP. Langsung terjiduk, guys. Ustadz pun marah. Ngapain kamu? Maaf pak, udah jadi dark system di game. Masih juga jadi dark system di dunia nyata ya. Nah, temen gue ini yang bawa HP itu gak terima dimarahin, guys. Dan Agus, dikarenakan solidaritasnya, dia juga ikut kesel, guys. Tapi untungnya, walaupun mereka kesel, mereka pendem. Mereka gak langsung nunjukin rasa kesel mereka di sana. Tapi besoknya beda cerita, guys. Si Agus ini ngajak gue buat musuhan sama si Ustadz. Ya namanya gue bocil ya, belum ngerti mana yang benar mana yang salah. Gue juga takut banget kalau sampai musuhan sama si Agus. Soalnya kalian tau lah, dia punya kasta tinggi di circle waktu itu. Akhirnya gue ikut-ikutan. Gue dan beberapa teman gue absen dari langgar itu. Cuma karena ikut arus pertemanan, disuruh sama si Agus. Emang nih anak punya kedudukan tinggi loh. Gue heran masih. Kebetulannya keluarga gue cukup deket sama si Ustadz. Akhirnya si Ustadz ini cerita ke keluarga gue kalau gue itu ikut-ikutan nakal. Dan disitulah terjadi pencerahan di rumah, guys. Jujur waktu itu momennya sedih sih. Tapi kalau gue inget sekarang malah kerasa geli dan agak cringe. Ya soalnya ada momen drama nangis-nangisan. Ya gue dipeluk. Ya begitulah. Akhirnya gue jadi satu-satunya anak yang memilih baikan sama si Ustadz. Tapi seperti biasa, guys, konsekuensinya gue malah dijauhin sama teman-teman gue. Bahkan gue sempet ngerasa gak punya teman sejak kelas 4 SD. Gue jadi jarang keluar, soalnya gue takut banget sama si Agus. Permusuhan itu kerasa lama banget, guys. Walaupun sekarang sebenarnya bukan musuhan lagi sih, lebih ke asing aja. Soalnya Agus dan teman-teman yang lainnya juga udah gak terlalu peduli sama masa lalu itu. Dan waktu gue udah SMA, gue akhirnya mulai berani keluar rumah lagi, guys. Gue mikir ngapain ya takut.
Sekarang kalau papasan sama si Agus, ya cuma lewat doang. Kayak orang nggak saling kenal. Dan ya begitulah ceritanya. Untuk video pertama gue. Pertengkaran bocil sampai besar. Kadang masalah kecil waktu kita masih bocil ternyata bisa ke bawah sampai lama. Kalau kalian gimana? Pernah punya pengalaman kayak gitu juga gak?